sejajar panjang yang berakar pada beberapa perkembangan penting. Awal abad ke-19, Francis Galton mulai melakukan pengukuran karakteristik fisik dan mental manusia yang menjadi cikal bakal psikometri modern. Beliau dikenal sebagai pelopor studi tentang perbedaan individual dan penerapan metode statistik dalam psikologi. James murid Galton kemudian memperkenalkan istilah tes mental pada tahun 1890 dan mengembangkan berbagai pengukuran psikologis. Pada awal abad ke-20, Alfred Binet dan Theodore Simon menciptakan tes kecerdasan pertama yang sistematis untuk mengidentifikasi anak-anak yang membutuhkan bantuan pendidikan khusus di Prancis. Charles Pierman mengembangkan analisis faktor, teknik statistik yang sangat penting dalam psikometri, dan teori dua faktor kecerdasan pada tahun 1904. Louis Lyon memperkenalkan metode pengukuran sikap dan pendekatan multifaktorial terhadap kecerdasan pada tahun 1920 sampai 1930-an. Pengertian psikometri. Psikometri adalah cabang ilmu psikologi yang berfokus pada teori dan teknik pengukuran psikologis. Bidang ini berkaitan dengan pengembangan, validasi, dan penerapan tes atau instrumen yang digunakan untuk mengukur sifat-sifat psikologis seperti kecerdasan, kepribadian, kemampuan kognitif, sikap, dan berbagai karakteristik mental lainnya. Tujuan psikometri. Psikometri sebagai bidang ilmu memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, mengembangkan alat ukur psikologis yang valid dan reliabel untuk mengukur berbagai atribut mental, kepribadian, kemampuan, dan karakteristik psikologis lainnya. Yang kedua, memberikan landasan ilmiah dan metodologi untuk pengukuran konstruk psikologis yang bersifat abstrak dan tidak dapat diobservasi secara langsung. Yang ketiga, memastikan keadilan dan objektivitas dalam pengukuran psikologis melalui standarisasi prosedur dan interpretasi hasil. Yang keempat, membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data di berbagai bidang seperti pendidikan, klinis, industri, dan penelitian. Yang kelima, memprediksi perilaku, performa, atau kondisi psikologis seseorang berdasarkan hasil pengukuran yang terstandar. Yang keenam, mengklasifikasikan individu berdasarkan karakteristik psikologis untuk tujuan diagnosa, penempatan, atau intervensi. Yang ketujuh, mengevaluasi perubahan atau pengembangan aspek psikologis individu atau kelompok seiring waktu. Berikut atribut atau variabel psikologis. Dalam psikometri, atribut atau variabel psikologis merujuk pada karakteristik mental dan perilaku yang menjadi fokus pengukuran. Berikut adalah beberapa kategori utama atribut psikologis yang sering diukur. Yang pertama, kecerdasan dan kemampuan kognitif. Yang kedua, kepribadian. Yang ketiga, sikap dan keyakinan. Yang keempat, kemampuan sosial dan emosional. Yang kelima, kondisi klinis dan well-being. Yang keenam, minat dan bakat. Yang ketujuh, perkembangan. Yang kedelapan, perilaku. Yang berikut karakteristik pengukuran. Pengukuran dalam psikometri memiliki beberapa karakteristik esensial yang menentukan kualitas dan kegunaan alat ukur. Berikut adalah karakteristik utama pengukuran psikometri. Yang pertama, validitas. Yang kedua, reliabilitas. Yang ketiga, objektivitas. Yang keempat, normalisasi.
Yang kelima, standarisasi. Yang keenam, praktikalitas. Yang ketujuh, utilitas. Yang kedelapan, bebas dari bias. Yang kesembilan, diskriminasi. Yang kesepuluh, dapat diinterpretasi. Yang berikut, karakteristik jenis-jenis variabel. Dalam psikometri, variabel psikologi dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai karakteristik. Berikut adalah jenis-jenis variabel berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama, berdasarkan skala pengukuran. Yang kedua, berdasarkan variasi nilai. Yang ketiga, berdasarkan peran dalam penelitian. Yang keempat, berdasarkan sifat konstruktor. Yang berikut jenis-jenis tes psikologi. Tes psikologi dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori berdasarkan berbagai karakteristik dan tujuan penggunaannya, yaitu yang pertama berdasarkan struktur yang diukur, yang kedua berdasarkan format administrasi, yang ketiga berdasarkan respon yang diminta. Yang berikut pengertian variabel. Variabel dalam konteks psikometri adalah karakteristik, atribut, dan fenomena psikologis yang dapat berubah atau bervariasi dan dapat diukur dan dikuantifikasi. Variabel merupakan konsep fundamental dalam pengukuran psikologis karena terjadi fokus dan ukuran. Yang berikut variabel laten dan variabel manifest. Variabel laten adalah konstruk psikologis yang tidak dapat diukur dan diobservasi secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari indikator-indikator yang dapat diamati. Sedangkan variabel manifest adalah variabel yang dapat diukur dan diobservasi secara langsung melalui instrumen pengukuran. Yang berikut pengukuran variabel laten. Pengukuran variabel laten merupakan proses kompleks dalam psikometri karena variabel laten tidak dapat diukur secara langsung. Yang berikut pengukuran nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang pertama, pengukuran nominal. Pengukuran nominal adalah jenis pengukuran yang digunakan untuk mengkategorikan data tanpa adanya urutan. Contoh, jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Yang kedua, warna, merah, biru, dan hijau. Yang ketiga, agama Islam, Kristen, dan Hindu. Yang kedua, ordinal. Pengukuran ordinal adalah jenis pengukuran yang digunakan untuk mengkategorikan data tanpa adanya urutan. Contohnya, tingkat pendidikan, yaitu SD, SMP, SMA, dan S1. Yang berikut tingkat kepuasaan, yaitu sangat puas, puas, dan tidak puas. Peringkat ada 1, 2, dan 3. Yang ketiga, interval. Pengukuran interval adalah jenis pengukuran yang digunakan untuk pengukuran data dengan adanya urutan dan jarak yang sama antara titik-titik pengukuran, tetapi tidak ada nol yang absolut. Contohnya, suhu dalam Celcius. 0 derajat Celcius tidak berarti tidak ada suhu. Yang kedua, akortes. Tidak ada nol yang absolut. Yang keempat, rasio. Pengukuran rasio adalah jenis pengukuran yang digunakan untuk mengukur data dengan adanya urutan, jarak yang sama, dan titik nol yang absolut. Contohnya, tinggi badan yaitu kilogram, tinggi badan sentimeter, waktu detik. Berikut teori tes klasik. Teori tes klasik adalah suatu pendekatan statistik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami sifat-sifat tes atau pengukuran psikologis. Teori ini berfokus pada hubungan antara skor tes yang diamati dan skor tes yang sebenarnya. Beberapa
konsep kunci dalam teori tes klasik adalah antara lain yang pertama, skor tes yang diamati, skor tes yang diperoleh seseorang pada suatu tes. Yang kedua, skor tes yang sebenarnya, skor yang mencerminkan kemampuan sebenarnya seseorang. Yang ketiga, kesalahan pengukuran, perbedaan antara skor dan tes yang diamati dan skor yang sebenarnya.